Sebagian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku gelisah karena Ketua KPK Firly Bahuri masih berkantor di KPK, padahal sudah berstatus sebagai tersangka. Upaya penindakan dikhawatirkan melanggar hukum jika Purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri itu ikut menandatangani sebuah keputusan pimpinan KPK. Salah satu penyidik yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir jika ditanyakan oleh sejumlah pihak berperkara yang dipanggil KPK jika surat tugasnya ditandatangani oleh Firly Bahuri. Menurutnya ramai diperbincangkan, Firly menolak mengundurkan diri dari jabatannya pada saat ini. Ketua KPK itu juga disebut ngotot mau menjalankan tugasnya. Penyidik menyayangkan sikap pimpinan KPK lain yang tidak membujuk Firly agar tak ikut campur untuk sementara waktu. Akses Ketua KPK itu seharusnya diputus jika terus menolak mundur dari jabatannya. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak melalui keterangan tertulis, Firly Bahuri masih memimpin ekspos penanganan kasus pada Kamis 23 November 2023. Johannes enggan memerinci perkara yang dirapatkan, namun ia mengklaim kehadiran Firly tidak melanggar aturan main karena belum ada keputusan pemberhentian, penonaktifan maupun pemecatan dari Presiden Joko Widodo. Firly Bahuri masih berkantor di KPK padahal sesuai dengan aturan nomor 19 tahun 2019, seorang pimpinan KPK yang sudah menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Bagaimana mekanisme pemberhentian sementara ini? Selengkapnya dilaporkan oleh Bianca Sumendap. Bianca, apakah Anda sudah mendapatkan kepastian ataupun informasi kapan Presiden akan menandatangani Kepres untuk memberhentikan sementara Firly Bahuri? Baik, terkait dengan informasi, terkait dengan penandatanganan Kepres yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberhentian terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, memang sejauh ini, saat ini pihak istana sendiri mengkonfirmasi bahwa sudah mempersiapkan terkait dengan draft untuk Kepres ini, tetapi memang sampai saat ini pihak dari istana sendiri masih menunggu kepulangan dari Presiden Joko Widodo. Sebagai tambahan informasi juga pemirsa, bahwa koordinator staf dari khusus Presiden Ari Dwi Pana menyatakan bahwa pihaknya saat ini sudah membuat rancangan terkait dengan keputusan Presiden yang akan segera diberikan kepada Presiden Joko Widodo, yang dimana saat ini Presiden Jokowi sendiri sedang melaksanakan kunjungan kerja, yakni adalah ke Papua dan Kalimantan Barat, sehingga untuk proses penandatanganan Kepres atau pengesahannya sendiri ini masih menunggu dari pihak Jokowi yang nanti akan sampai di Jakarta, dan kita akan lihat apakah akan ditandatangani pada hari ini atau bagaimana. Dan ini dia pemirsa pernyataan dari staf khusus Ari Dwi Pana terkait dengan proses Kepres dari Presiden Joko Widodo. Berikut pernyataannya. Sekretariat Negara telah menyiapkan rancangan Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan Ketua sementara. Jadi ada dua isi dari Kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara ya Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua sementara. Ini sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua, dan juga mengacu pada Perpu nomor 1 tahun 2015 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2015. Oleh Mensesnek itu sudah tertera nama ketua sementaranya, Bli? Nanti itu akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Tapi kandidatnya kandidatnya kan dari pimpinan KPK yang saat ini. Jadi artinya prosesnya sesuai dari pimpinan KPK saat ini, Presiden atau bagaimana, Pak? Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2015 ya, yang merupakan pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2015 itu memang sudah diatur dalam pasal 33A bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan KPK menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Ya, itu dia pernyataan dari staf khusus Ari Dwi Pana. Ega. Ya, Bianca, jika Firly Bahuri diganti, siapa yang berpotensi menggantikannya sebagai PLT Ketua KPK?
Baik, Egan dan pemirsa, terkait sosok yang akan menggantikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, memang bisa disampaikan bahwa ini akan dipilih dari pimpinan KPK lainnya saat ini. Tetapi memang kalau kita bisa lihat terkait dengan pemberhentian dari Firly Bahuri, bila kita lihat berdasarkan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, bahwa pemberhentian terhadap pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Dan bila kita lihat dari pasal 32 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 bahwa pemberhentian terhadap Firly Bahuri ini akan ditetapkan oleh keputusan Presiden atau Kepres seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Presiden sendiri dapat mengusulkan nama-nama yang dapat menggantikan atau menjadi PLT Ketua KPK. Ini berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Dan pemirsa, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa bila terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka Presiden dapat mengajukan penggantinya ke DPR. Yang kedua adalah anggota pengganti ini dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih dan tetapi memenuhi syarat. Selanjutnya adalah anggota pengganti pimpinan KPK ini dapat melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan sebelumnya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, ada proses di mana Presiden mengusulkan nama pengganti terhadap DPR untuk mengganti pimpinan KPK, yakni adalah ketika Lili Pintauli Siregar yang mundur lantaran adanya masalah etik, seperti itu. Dan saat itu 2 nama yang diusulkan untuk menggantikan ini ada Inyoman Wara dan Johanis Tanak maksud saya. Dan di mana Johanis Tanak ini sekarang telah menjadi pimpinan KPK, maka sesuai hasil dari seleksi 2019 tersisa ada 4 orang yang dapat capim KPK hasil pansel tahun 2019, yakni ada 4 nama. Yang pertama adalah Inyoman Wara, Lutfi Jayadi, Robi Arya, Sigit Danang Joyo. Dan kita akan lihat pemirsa terkait dengan mekanisme seperti apa yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan apakah akan ada pengganti PLT ini adalah orang baru, ataukah 4 nama yang saat ini sedang menduduki jabatan sebagai komisioner maksud saya dari pihak KPK, yakni adalah Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi, dan Johanis Tanak. Dan kita akan lihat untuk perkembangannya yang nanti akan kami informasikan pada malam ini. Kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang Bianca Sumendap langsung dari gedung KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.